Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi seni teater. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sejarah teater dunia. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menunjukkan kompetensi dasar pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Hampir setiap orang di sekitar kita pernah mendengar istilah kata teater. Bahkan, sebuah fasilitas media hiburan pun yang berupa televisi flat ukuran besar dengan seperangkat audionya disebut home theater. Sampai-sampai gedung bioskop, gedung tempat pertunjukan musik, tari, juga drama pun disebut teater. Jadi sebenarnya apa itu teater? Akan coba Ibu jelaskan secara singkat dengan berbagai sumber seputar arti dan makna teater. Nah, sebenarnya asal penamaan teater bermula pada zaman Yunani kuno. Tidak aneh ya jika memang asal kata teater sendiri muncul di suatu bangsa pencetus ilmu pengetahuan. Bangsanya para filsuf, yaitu Yunani. Namun, itu hanya dalam wilayah kata saja, bukan asal mula teaternya. Dilihat dari teori sejarah pun, asal mula teater berawal sejak zaman primitif, jauh sebelum zaman Yunani kuno. Kembali ke penamaan kata, teater yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu theatron, yang jika diartikan ke dalam bahasa Inggris adalah seeing place atau tempat tontonan. Jadi, penamaan gedung teater pada bioskop atau gedung pertunjukan oleh masyarakat itu merupakan adaptasi kata dari teatron sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kata teater sendiri digunakan untuk menyebut nama-nama aliran dalam teater. Sampai pada akhirnya, berbagai bentuk pertunjukan drama, tari, ataupun musikal itu sendiri disebut sebagai teater. Dan kesimpulannya, arti dari teater itu sendiri adalah karya seni yang dipertunjukkan dengan menggunakan tubuh untuk menyatakan rasa dan karsa aktor yang ditunjang oleh unsur gerak, unsur suara, unsur bunyi, serta unsur rupa. Drama berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu draumai yang berarti bertindak atau berbuat, dan dari bahasa Prancis yaitu drame. Dalam arti luas, drama adalah bentuk tontonan yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dan dalam arti sempit, drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung, disajikan dalam bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah teater dunia. Sebelum membahas langsung kepada teater Yaman Yunani kuno, Ibu akan mengulas dahulu tentang teori asal mula teater. Jadi, awalnya teater itu salah satunya berasal dari upacara agama primitif. Upacara yang biasanya bersifat mistis dengan penghayatan dan keseriusannya sebagai bentuk sesembahan kepada dewa, roh, atau penguasa alam. Dan upacara semacam itu biasanya menambahkan unsur cerita yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pertunjukan. Perkembangan teater sekarang ini berawal dari Yunani purba seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ada festival untuk menghormati dewa Dionysius yaitu dewa anggur dan kesuburan. Festival tersebut berbentuk festival tarian dan nyanyian. Kemudian mereka menyelenggarakan sayembara pertunjukan di mana ada tarian, nyanyian yang didasarkan pada sebuah cerita tertentu. Nah, secara historis itu menjadi sayembara drama pertama. Sayembara biasa dilakukan di Athena dan pertunjukan yang dibawakan adalah drama tragedi. Perkembangan drama Yunani mengalami puncaknya sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Drama masih diperuntukkan sebagai bagian dari upacara agama.
Upacaranya terbuka untuk umum. Tempat pertunjukannya yang terkenal di Athena adalah Teater Dionysius, yang terletak di samping bawah Bukit Akropolis, yaitu pusat kuil di Athena. Teater ini dibangun tanpa atap dan berbentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berundak-undak yang disebut amfiteater. Tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma. Begitu juga dengan teater. Namun, mutu teater Romawi tidak lebih baik daripada teater Yunani. Tapi, teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman Renaissance. Pada zaman Romawi, teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 sebelum Masehi. Pertunjukan ini dikenal oleh Livius Andronicus, seorang seniman Yunani. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunani. Jadi, hampir di setiap unsur panggungnya terdapat unsur pemanggungan teater Yunani. Romawi, perkembangan teater berlanjut di zaman Renaissance, yang dianggap sebagai jembatan antara abad ke-14 menuju abad ke-17. Dari abad pertengahan menuju ke sejarah modern. Ini dimulai sebagai sebuah gerakan budaya di Italia, lalu menyebar ke seluruh Eropa, menandai awal zaman modern. Pada pertengahan abad ke-19, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teater berkembang dari romantik ke realisme. Tapi ternyata realisme yang sempat merajai di abad ke-19 tidak sepenuhnya diterima di abad ke-20. Pada abad ke-20 banyak pemberontakan terhadap teater realisme, maka timbullah aliran simbolisme, ekspresionisme, dan teater epik. Dengan demikian, auditoriumnya pun berubah dengan penutup di bagian atas, dan karena listrik sudah ditemukan, maka pertunjukan tidak lagi mengandalkan cahaya matahari, tetapi sudah dengan menggunakan lampu. Seperti itulah materi mengenai sejarah teater dunia. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang teater modern. Dan untuk penugasan hari ini adalah sebutkan 3 ciri teater zaman Yunani dan zaman Renaissance. Jawaban dikirimkan ke kelas seni budaya di GCR. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi teater modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.